Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andre Mahisa Putra dengan NIM J1B02410097. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rekap di mana apa yang saya dapatkan pada praktikum acara 5, di mana acara tersebut adalah membahas tentang kualitas dan tanah gitu di acara 5. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang kegiatan praktikum mata kuliah hidrologi dan agroklimatologi atau disebut dengan HTA. Ini pada acara 5 ini mengangkat judul yang saya sebutkan tadi, yaitu kualitas air dan tanah, yang dimana ini difokuskan pada observasi karakteristik fisikokimia, yang dimana spesimen lingkungannya itu dikhususkan untuk melalui pengukuran parameter tingkat keasaman atau pH gitu. Pada pengujian ini objek pengamatan dikerucutkan secara spesifik teman-teman pada 6 sampel utama yang terdiri pada tiga spesimen, yaitu cair, yang dimana ini terdiri dari air biasa, air sungai beserta dengan air sabun, dan tiga spesimen padat, yaitu tanah biasa atau disebut dengan tanah rektorat juga, dan tanah sungai, dan tanah patepa tentunya. Analisis terhadap beragamnya material ini bertujuan untuk memetakan profil kualitas lingkungan secara nyata, sekaligus pada mengevaluasi efektivitas penggunaan metode pengukuran konvensional dibandingkan dengan instrumen digital yang lebih presisi tentunya. Dalam pelaksanaannya, tahap preparasi dan kepatuhan terhadap prosedur laboratorium menjadi faktor validitas data yang dihasilkan. Untuk sampel padat seperti tanah Patepa Unram, proses homogen atau disebut dengan homogenisasi menggunakan aquades sangat krusial, teman-teman, agar sensor alat ukur dapat membaca profil kimiawi secara menyeluruh dan gimana yang punya penuh gitu. Pengujiannya ini dilakukan dengan menetapkan metode ganda, yakni menggunakan indikator warna visual yang melalui kertas pH universal saat instrumen elektromagnetik berupa soil tester. Pada peningkatannya itu dirancang sebagai langkah validasi silang untuk mengidentifikasi potensi bias atau disebut dengan subjektif, serta perbedaan tingkat akurasi pada masing-masing alat untuk mengukur terhadap kondisi sampel yang sangat beragam, teman-teman, karena ada 6 tadi yang dimana saya sebutkan seperti tanah patepa, tanah rektorat atau tanah biasa, dan tanah sungai, dan air juga sebaliknya akan diukur dengan hal-hal yang paling presisi menggunakan alat-alat yang lebih presisi, dan karena kondisinya berbeda-beda akan dihitung dengan perbedaan-perbedaan yang lebih aktual, teman-teman. Berdasarkan data pengukuran spesimen padat yang ditemukan adanya dominasi karakteristik masam pada sampel tanah di berbagai titik lokasi pengamatan, teman-teman. Pada tanah rektorat dan tanah sungai, instrumen soil tester mencatat nilai pH masing-masing pada angka 5 dan 6,5, yaitu secara umum selaras dengan hasil pembacaan pH universal. Sementara itu pada tanah patepa ini, teman-teman, terdapat sedikit perbedaan interpretasi di mana indikator visual ini menunjukkan kondisi netral, di mana pas banget di angka 7, teman-teman. Di angka 7 berarti pH-nya itu netral. Namun validasi instrumen yang mengonfirmasi tingkat keasaman pada angka 6,5 secara agroteknis ini, teman-teman, memiliki pH ini masih dinilai produktif karena mendukung ketersediaan unsur pada hara esensial bagi pertumbuhan tanaman di lingkungan kampus. Di sisi lain, terhadap spesimen cair justru menampilkan anomali data yang signifikan, terutama pada sampel air biasa dan air sungai. Ini yang saya bingungkan di kelompok yang lain, yang dimana kita menukar data, teman-teman, dimana kita menukar berbagai data karena nggak mungkin dalam waktu 1 jam praktikum kita mengevaluasi semua data gitu. Jadinya kita dibagi-bagi, jadi kita akan bertukarkan data. Tapi saya bingung di mana ini ada terutama indikator visual kertas pH dan universal ini memberikan pembacaan keasaman pada angka 6, namun divalidasi menggunakan instrumen analitik digital, hasilnya mendukung sifat basa yang cukup kuat pada angka
8, teman-teman. Fenomena ini serupa juga ditemukan pada air sungai yang secara digital terdeteksi pada angka 7, yaitu 7,6 atau 7,5 atau 7,1. Sinkronasi data yang konsisten hanya ditemukan pada pengujian air sabun, di mana kedua metode pengujian itu sangat akurat dan mendeteksi karakteristik kebasaan pada rentan angka 8. Oke teman-teman, kita sampai pada kesimpulan yang dimana saya sudah membaca naskah, yaitu kesimpulan pada rangkaian praktikum acara 5 ini menegaskan bahwa penggunaan metode pengukuran visual atau disebutkan visual konvensional memiliki keterbatasan besar apabila dijadikan parameter tunggal dalam analisis ilmiah, teman-teman. Perlunya analisis yang lebih beragam juga, dan kertas pH yang kita gunakan yaitu kertas pH universal terbukti rentan terhadap bias subjektif pengamat, yakni dalam kasus air biasa terdapat mengakibatkan kesalahan klasifikasi profil kimiawi, sampel, dan asam yang menjadi basah gitu. Oleh karena itu, perlunya menurut saya itu modernisasi instrumen dan integrasi teknologi digital sangat direkomendasikan dalam observasi hidrologi maupun agroklimatologi. Hal ini penting menurut saya itu gunanya menjamin objektivitas, presisi, dan cara yang lebih tinggi tentunya. Serta keandalannya itu hasil risetnya itu menentukan kualitas air dan tanah secara akurat. Oke, segitu saja apa yang bisa saya sampaikan dan yang saya dapatkan selama di praktikum acara 5 kemarin. Saya Andre Mesa Putra, mohon maaf jika ada kesalahan dan salah sebut dan salah ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.